Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kuliah komunikasi organisasi dengan materi yang berjudul komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini menggunakan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Fungsi komunikasi verbal. 1. Penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, Anda akan mudah bingung saat mereferensi sesuatu. 2. Jalan interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lain hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. 3. Menonjolkan artikulasi dengan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa. Perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal unik ini tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. 4. Alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Hal seperti diskusi, menyapa, sekadar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal ini. 5. Sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak hal yang baru dimunculkan, perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamanya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa dan oleh karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet adalah dua contoh yang bisa dijadikan referensi. Jenis komunikasi verbal. Karena komunikasi diadakan dua arah, jenis komunikasi dibagi dua, yaitu 1. Sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara, menulis, sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan informasi. Hal ini juga baru disebut sebagai komunikasi aktif. 2. Sisi penerima. Jenis komunikasi ini terdiri dari mendengar dan membaca. Sebagai sisi yang menyerap ide, maksud, dan informasi dari pihak lain. Hal ini bisa disebut sebagai komunikasi pasif. Contoh-contoh komunikasi verbal. Berikut beberapa contoh komunikasi verbal, yaitu chat dengan menggunakan smartphone, pidato, rapat dan diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media, guru mengajar di kelas, membaca novel, dan menulis surat. Selanjutnya saya akan menyampaikan submateri yang berjudul komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh paling sederhana. Komunikasi tidak memiliki struktur standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika dapat mengerti maksud dari orang lain tanpanya. Dalam dunia modern, komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Anda pasti pernah melakukan hal ini.
Misalnya saat berbicara, Anda juga bergerak untuk memperjelas apa yang Anda sampaikan dengan ketua-ketua. Fungsi. Jenis-jenis komunikasi nonverbal yaitu berikut penjelasannya. 1. Komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medianya. Contohnya saja saat ada di jalan raya, polisi menggunakan kon atau corong untuk menandai area yang untuk memberi peringatan. 2. Komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal, merupakan relasi antara orang yang melakukannya. 3. Komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya sulit digunakan untuk mengungkapkan maksud, tapi di kegiatan tertentu biasanya komunikasi ini berhubungan dengan durasi yang harusnya normal tapi dibuat lebih lama atau lebih sebentar. Contohnya saja, saat seorang datang pergi ke pekerjaannya, ia mengkomunikasikannya dia antusias untuk bekerja. Di sisi lain, saat janjian dan senang datang terlambat, ia menunjukkan rasa tidak menghormati partner janjiannya. 4. Komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah yang paling sering dilakukan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contoh sederhananya adalah gaya tubuh, lirikan mata, ekspresi wajah, atau gerakan tangan. 5. Komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Untuk komunikasi seberapa dekat hubungan Anda pada seseorang berdasarkan jarak dan posisi Anda secara fisik terhadap orang lain. Dari info ini, komunikasi nonverbal jenis ini masih dibagi menjadi jarak intim. 1. Jarak intim. Jarak intim biasanya menunjukkan jarak yang sangat dekat, biasanya merupakan hubungan keluarga dan pasangan. 2. Hubungan personal. Hal ini menunjukkan Anda mengenal dekat dengan orang itu dan tidak masalah berada di area yang dekat walau tidak terlalu intim. Biasanya hal ini menandakan teman. Jarak yang bisa jadi ukuran adalah sekitar 1 meter. Jarak 3. Jarak sosial. Biasanya terjadi pada seseorang yang mengenal netral seseorang, bukan teman tapi saling mengenal. Biasanya sekitar 1-4 meter dalam jarak. 5. 4. Jarak publik. Jarak publik biasanya untuk menunjukkan Anda tidak memiliki hubungan apapun. Biasanya berada di atas 4 meter untuk menunjukkan hal ini. Untuk ukuran yang ada di atas tentu tidak sebetulnya benar, tapi rata-rata orang menjaga jarak tersebut untuk menunjukkan hubungannya. 6. Komunikasi dengan suara. Komunikasi suara ini bukan ucapan, tapi suara yang ditemukan tanpa bahasa tertentu. Biasanya untuk mengisyaratkan sesuatu saat dikombinasikan dengan komunikasi verbal. Contohnya suara saat bingung ataupun berpikir. Beginilah penjelasan saya tentang materi komunikasi verbal dan nonverbal. Kalau ada kata yang salah dan janggal, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.